Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Hafizah dengan NPM 0203221105. Pada saat ini saya berstatus mahasiswi semester 6 di Universitas Khairun Ternate, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah mengelola dana desa secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber pendapatan desa. Di sini ada 4 sumber pendapatan desa. Yang pertama, pendapatan asli desa atau PAD, yaitu hasil usaha desa dan retribusi lokal. Yang kedua yaitu dana desa, yaitu dana yang dialokasikan pemerintah pusat khusus untuk pembangunan desa. Yang ketiga yaitu alokasi dana desa atau disingkat dengan ADD, yaitu dana dari pemerintah daerah sebagai tambahan. Dan yang terakhir yaitu bantuan keuangan, yaitu dari pemerintah daerah maupun lembaga lain. Perencanaan keuangan desa diawali dengan penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau disingkat dengan RKPDes yang mencakup program dan kegiatan desa. Selanjutnya disusun anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes berdasarkan RKPDes dan prioritas pembangunan. Proses ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar kebutuhan warga benar-benar terakomodasi. Setelah APBDes disetujui, dana desa dicairkan dan digunakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan harus dilakukan secara tepat guna, tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Setiap pengeluaran harus dicatat secara rinci agar memudahkan proses pelaporan dan audit. Pengawasan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Internal oleh Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD dan perangkat desa. Eksternal oleh Inspektorat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa. Pengawasan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan dana desa sesuai aturan. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus transparan dan dapat diakses masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip transparansi, yaitu informasi keuangan dapat diakses masyarakat. Yang kedua yaitu akuntabilitas, itu perangkat desa bertanggung jawab atas penggunaan dana. Selanjutnya yaitu efisien dan efektivitas. Di sini dana digunakan secara hemat dan tepat sasaran. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Di sini warga harus ikut mengawasi dan memberikan masukan. Tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Di sini ada 4 tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia atau perangkat desa yang terbatas. Yang kedua yaitu risiko korupsi dan penyalahgunaan desa. Yang ketiga yaitu kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Dan yang keempat yaitu ketidakpastian aliran dana yang terkadang menghambat pelaksanaan program. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Dan selanjutnya yaitu penguatan sistem pengawasan dengan pemberian sanksi tegas dari pelanggar. Kesimpulan, pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pengelolaan dana desa. Mari kita sama-sama menjaga dan mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya demi masa depan desa yang lebih baik.